Halo Wuling, Halo. buka jendela kanan depan. Oke, membuka jendela kanan depan. Wih, gokil. Ini bisa gue bilang mobil keluarga paling canggih ya untuk saat ini di kelasnya. Wuling Cortez facelift tahun 2022. Nah, ini Wuling tuh jadi sebenarnya nggak perlu punya produk baru untuk bisa menyegarkan apa yang sudah mereka punya. Nah, salah satunya adalah Cortez yang terbaru ini yang udah dipakein sejumlah update-update yang akhirnya jadi sebuah mobil yang menurut gua kecanggihannya bikin nyaman selama dipakai. Nah, di video kali ini gue bakal bahas gimana rasanya atau sensasinya kita pakai mobil keluarga ini selama libur lebaran. Untuk tahu detailnya seperti apa, jangan lupa like dan subscribe. Dan pantengin terus video ini. Oke. Halo Wuling. Tutup jendela kanan depan. Oke, menutup jendela Bye-bye. kanan depan. Jadi gue pakai mobil ini selama libur lebaran gitu, yang pastinya bakal dapet banyak insight ya, terutama keunggulannya apa, kekurangannya apa, itu pasti jadi hal yang penting sebelum kalian mempertimbangkan untuk membeli. Jadi makanya kita bahas langsung aja. Yang pertama apa nih? Kelebihannya dulu kali ya, kelebihannya dulu kita bahas ya. Update-nya memang nggak sebanyak yang misalnya bisa mobil facelift atau apa ya, tapi ini tetap sangat berguna. Salah satu contohnya sekarang ada meja, ada cup holdernya, jadi gue bisa naruh handphone di sini. Ini. Jadi nyonteknya bisa enak. Oke, kita bahas apa aja keunggulan dari Cortez facelift di tahun 2022 ini. Yang pertama itu dari segi harga. Jadi walaupun semua spesifikasi dan juga fitur-fitur yang udah ada di mobil ini harganya nggak lebih mahal, nggak lebih murah, atau mirip-mirip dengan misalnya low MPV, Mitsubishi Expander, kayak gitu-gitu ya, sekitar 300 jutaan. Ini sebenarnya menurut gua masih salah satu dari value tersendiri dari Wuling ya. Dia bisa menawarkan mobil yang kelasnya di atas tapi harganya di bawah. Yang kedua keunggulannya, nah karena ini versi facelift, jadi Wuling tuh sekarang udah menambahkan salah satu fitur canggihnya itu WIN ya, Wuling Indonesian Command. Jadi sebenarnya itu sebuah fitur yang kita bisa mengoperasikan banyak hal di mobil ini cukup pakai perintah suara yang artinya ketika lo lagi jalan segala macam itu tuh pasti bakal nggak ngeribetin. Lo tinggal ngomong halo Wuling, buka jendela, buka sunroof, nyalain audio, gedein, kecilin AC dan segala macam, itu bisa gampang banget dilakuin di mobil ini. Keunggulan yang ketiga, pastinya dia punya posisi duduk yang nyaman banget. Mau lo di depan sebagai pengemudi, di sebelahnya, atau bahkan yang paling PW itu yang paling nyaman, paling enak banget itu di bagian tengah. Karena ini captain seat, jadi beneran enak banget. Luas, ada meja pula ya kan. Udah gitu ini juga dari secara keempukan dan tekstur udah kulit juga. Ini enak banget sih duduk di sini tuh. Wah gila. Sayang ya sunroofnya kurang gede, harusnya panoramik gitu. Jadi bisa lebih oke gitu kayak si Almas ya yang SUV itu. Tapi ini jadi satu keunggulan tersendiri karena memang posisi duduk di mobil ini dimanapun dari mulai baris pertama, kedua, dan ketiga itu menurut gua cukup nyaman. Keunggulan yang keempat ini masih nyambung-nyambung sama masalah kenyamanan ya. Tadi setelah posisi duduknya enak, yang pastinya namanya ini sebuah MPV dan juga dia secara dimensi ini lebih besar dari kebanyakan low MPV. Jadi memang kabinnya itu luas. Lo duduk di depan, di belakang sini pun ya. Ini menurut gue ruang kakinya, terus kaki bisa masuk ke dalam, dan ini kursi udah bisa gue mundurin paling pol ya. Di belakang pun juga tetap enak, dan aksesnya untuk keluar ke belakang dan ke depan itu gampang karena ini ada captain seat segala macam. Dan bahkan dengan semua kursi aktif gitu ya, maksud gue 7 penumpangnya aktif. Di belakang itu gue bisa kemarin masih bisa muat sekitar 4 tas besar, dan perintilan-perintilan lainnya itu bisa masuk ke dalam bagasinya. Lu bayangin kalau misalnya masih kurang juga, kursi belakangnya dilipat, itu bakal lebih lega lagi, dan memang secara space mobil ini oke lah. Terus kelebihan yang terakhir, yang ini nggak bakal dilupain terutama ketika lu memang harus nyetir mobil ini, adalah mesinnya. Ini mesinnya menurut gua bertenaga banget, walaupun memang cuma 1500 cc ya, tapi dia udah disokong turbo, jadi tenaga itu sekitar 140 PS dan torsinya 250 Nm kalau nggak salah ya. Dan itu ketika gua rasain di jalan raya, ya memang enak ya, walaupun lo di tol gitu lo harus nyalip segala macam, terus stop and go,
gue no issue lah sama tenaga yang ditawarin sama si Cortez ini, beneran emang enak banget. Jadi semuanya tuh berasa enteng, walaupun gue yakin ini bodinya nggak seenteng itu. Berat, karena dari pintu dan kap mesin segala macam itu berat banget tuh ini. Jadi kebayang ya mesin sekecil itu, untungnya ada turbo jadi bisa mengakomodasi dan menurut gue cukup baik secara performa. Nah setelah kita bahas keunggulan-keunggulan dari mobil ini, nggak afdol kalau kita nggak ngebahas kekurangan-kekurangannya. Karena biar gimana pun setelah lo pakai liburan itu pasti ada beberapa kekurangan, atau mungkin bukan kekurangan lah bahasanya, setidaknya hal-hal yang nantinya ke depannya ini bisa jadi koreksi dan diimprove sama Wuling untuk bisa menambahkan value lagi di Cortez ini. Ini berdasarkan apa yang gue rasain ya. Yang pertama, Yang pertama itu setirnya nggak bisa teleskopik. Walaupun dia udah bisa tilt. Nih, kita cobain ya. Ini menurut gua hal receh yang penting ya. Nah, dia udah bisa kayak gini nih, enak nih. Tapi nggak bisa ditarik dan dimundurin. Ini sayang banget. Harusnya kalau misalnya ini nanggung gitu, langsung aja bisa diteleskopikkan. Kenapa? Karena ini berpengaruh sama ergonomis lo gitu. Ketika udah kayak gini, ini tangan gue tuh masih kejauhan. Kalau dia agak lebih dekat lagi, ini bakal lebih rileks dan bisa ngebuat nyetirin mobil itu jadi lebih nyaman. Kira-kira kayak gitu. Kekurangan yang kedua menurut gua, ini mungkin juga sama ya, relatif untuk banyak driver-driver, tapi ini cukup lumayan mengganggu. Jadi mobil ini secara kenyamanan mungkin untuk penumpang segala macam dia cukup empuk ya, empuk banget. Tapi untuk pengemudi tuh kayak suspensinya tuh mengayun, terlalu ngayun. Memang di kecepatan tinggi dia nggak limbung nggak apa gitu. Tapi kalau misalnya lagi pelan di jalan rusak atau lewat polisi tidur itu tuh ngayun abis. Dan itu menurut gue lumayan mengganggu lah gitu. Padahal memang ini salah satu cara Wuling untuk bikin mobil ini nyaman. Dia suspensi belakangnya itu independen ya, khusus untuk yang tipe tertinggi ini. Tapi memang masih gue rasain agak terlalu mengayun lah ya gitu ya. Jadi kurang nyaman gitu, kurang berasa mahal, kurang ngerasa dewasa gitu dari sisi karakter suspensinya. Kekurangan yang ketiga, tadi sempat kita mention ya di kelebihan kalau Wuling ini punya mesin yang bertenaga gitu. Tapi ya namanya orang Indonesia kebanyakan atau orang-orang atau pria-pria berkeluarga seperti gua, pasti gitu ya, maunya kencang tapi irit gitu. Memang itu PR dari banyak pabrikan untuk bisa menciptakan sebuah mesin yang kencang tapi juga irit. Nah di Wuling ini oke lah, dia secara performa bagus, kencang juga gitu karena turbonya, tapi borosnya ya itu dia sih. Kalau misalnya kayak kemarin libur lebaran kena macet kena apa ya, itu boncos banget sih. Jadi gua average ya gue lihat di MID itu dapat angka di sekitar 7 km per liter sampai 11. Itu 11 tuh udah paling bagus banget, dan kaki gue mungkin udah sekolah banget atau mungkin kaki gue kurang sekolah gitu kali. Jadi susah banget untuk bisa lewat dari 11 km per liter. Kebanyakan ya average-nya 78 kalau misalnya lo di stop and go dan di perkotaan. Tapi ketika misalnya memang lo di jalan tol yang lagi kosong gitu. Tapi kan kalau musim-musim lebaran mudik jarang ya jalan tol yang kosong gitu. Ya itu bisa lah gitu sampai 13 sampai 14. Tapi menurut gua ini masih terbilang boros ya, walaupun kompensasinya memang secara tenaga ini top. Jadi kayak gitulah gitu. Ketika lo memutuskan untuk membeli mobil ini, lo udah nggak harus mikirin berapa konsumsi bahan bakarnya. Boros irit ya itu relatif, selama lo punya duit ya mungkin irit gitu ya. Tapi ketika duit lo lagi pas-pasan, ya lo lumayan. Oke. Terus kekurangan terakhir yang kemarin gue rasakan, ini juga sebenarnya masih tetap penilaian subjektif ya, karena ini juga tergolong mobil yang baru. Sebelum lebaran kemarin yang baru diluncurin, di kilometernya juga dia belum nyampe 1000 ya. Mungkin masih settingan awal dari pabrikan. Tapi gue ngerasain ada hal yang sedikit aneh di transmisi CVT-nya. Jadi gini, awal-awal tuh gue sampai kan harus ngupdate gitu, gue sampai harus reset lagi. Ini tuh mobil udah pakai CVT atau masih AMT ya gitu. Transmisi AMT tahu kan karakternya yang kadang ngelos atau mobil tuh ndut-ndutan gitu ya di putaran bawah. Nah ini tuh gue rasain kayak gitu. Gue sampai beneran nggak sih ini CVT gitu? Kok CVT mirip sama AMT? Lu mending ngerasain sendiri deh gitu. Mudah-mudahan memang nggak di semua Cortez ya ada rasa kayak gini. Tapi kemarin tuh gue rasain kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia di putaran bawah gitu atau kita lagi ngegas rem tuh dia kayak karakternya tuh mirip kayak AMT gitu. Dia kayak ada engine brake-nya segala macam gitu. Walaupun memang ketika udah
putaran mesin 2000 ke atas gitu ya, kita udah mulai ini, itu nggak ada masalah sama sekali. Tapi itu hal yang menurut gue juga lumayan mengganggu ketika lo harus bertemu dengan kemacetan gitu. Mudah-mudahan ini cuma masalah settingan doang yang nantinya ketika udah servis pertama itu bisa dihilangkan. Tapi ini beneran masukan dari gue, ya ada rasa kayak gitu. Bahkan gue juga sampai ya tadi ya mempertanyakan ini transmisi beneran CVT atau AMT gitu ya. Cuman mungkin itulah gitu. Itu lumayan mengganggu dan itu bisa jadi satu kekurangan ketika lo pertama kali punya mobil ini, first impression-nya yang bikin lo punya penilaian yang kayak seperti itu. Kira-kira kayak gitu. Oke, kesimpulannya gimana sih rasanya ketika lo pakai Wuling Cortez ini selama liburan lebaran kemarin ya gitu. Menurut gua ini tetap worth it banget, value for money banget untuk bisa lo cobain, lo miliki ya bahkan gitu. Karena apa, yang pertama pastinya dia muat banyak dan gak cuma sekedar muat banyak juga. Semua penumpang itu bisa gue pastikan gak bakal ada yang ngeluh karena nyaman ya, ada captain seat, ada sunroof, ada segala macam, audionya juga enak banget suaranya, dan semuanya itu bikin penumpang itu ngerasa nyaman. Terus udah gitu dia juga dari sisi pengemudi ya, handlingnya cukup oke, terus performa mesinnya juga bagus gitu ya. Jadi memang Cortez ini di set benar-benar memang sesuai dengan keinginan banyak masyarakat Indonesia gitu. Apalagi harganya juga terjangkau, sekitar 300 jutaan, yang ini bisa disandingin sama low MPV dan itu bisa jadi value tersendiri. Kira-kira kayak gitu. Nah, keputusannya gimana itu sebenarnya dari tangan kalian lah. Dan menurutku sih nggak usah ragu untuk beli brand ya gitu. Untuk beli brand yang memang nggak sebesar Toyota atau Honda atau segala macam, tapi Wuling menurut gue sejauh ini jadi salah satu pabrikan baru yang sangat siap untuk mengakomodasi dan melayani konsumennya lah. Kira-kira kayak gitu, oke? Terima kasih udah menonton, mudah-mudahan ini punya manfaat buat kalian semua. Kalau punya komen-komen silakan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video gue selanjutnya, gue pamit. Peace.